Welcome back player, balik lagi di video gue Noval Stars. Hari ini adalah hari yang gue tunggu-tunggu. Karena sebenarnya video ini gue sudah rencanakan lama. Karena satu dan lain hal tertunda. Di video kali ini gue akan ngebahas Honda Civic modifikasi yang luar biasa, punya Komardon. Apa kabar kok? Baik Mas Noval, gimana kabar? Baik. Oke, jadi di belakang gue ini adalah Honda Civic tahun berapa kok? Ini tahun 2009. 2009. Oke. Basicnya apa? Cerita dikit dong. Basicnya ini Civic FD. Nah, 2009 otomatis warna hitam. warna hitam. Ya. FD Indonesia. FD 2. Indonesia 20, ya? Iya, Indonesia punya. Oh, yang 20. 20. Udah K20 ya? Udah K20Z. Oh, udah K20Z. Ini dimodif total, dimodif abis. Ceritain dong kok konsepnya apa sih? Konsepnya pertama udah pegang ini mobil kan lama ya. Oke. Mungkin sekitar ada 10 tahun. Iya. 10 tahun dia nemenin lah. Panas, hujan, semua segala dia nemenin. Oke. Udah pakai 10 tahun udah agak-agak lumayan dah tuh ya, udah kena umur. Ah, Nah, dari situ ada rencana antara beli lagi mobil, Oke. tapi masih sayang banget sama nih mobil. Hmm. Istilahnya nemenin kemana-mana, ya udah dibangun dah ini mobil. Kita kasih refresh abis gitu. Nah, baru dari sana hal yang pertama mesin. Mesin. Nah, Modif pertama tuh mesin. pertama masih ada body kit ringan lah, Oke. biar lebih rapi aja gitu kan. Ah, Kemudian baru ke modif beratnya, pelajarin tentang mesin. Iya. Ternyata di Civic FD ini ada namanya FD2R. Oke. Nah, mungkin di Indonesia sendiri itu mobil jarang banget, karena kan nggak ada masuk ke ATPM kayak yang Type R sekarang ini masuknya kan lewat ATPM. Oke, build up ya. Nah, kalau yang waktu FD2R tuh nggak ada. Jadi kemungkinan di Indonesia sendiri paling ada sekitar 15 unit lah ya. Type R. Makanya ya Type R. Ah, Makanya kita di Indo melihat FD ya FD lokal aja gitu. Beda. Cuman yang kenapa sih pakai FD doang, pakai wing besar apa Iya. segala macam. Nah, ternyata di FD ini ada generasi legendarisnya. Oh, Dan ternyata Type R-nya FD itu the last NA. oh, the last ya, terakhir ya. The last. Uh-huh. Jadi untuk mesin naturally aspirated dia terakhir. Oke. Nah, waktu itu sekitar tahun akhir 2019 lah. Lihat-lihat, googling segala macem. Wah, ternyata di luar sana modif FD2R nih orang hype banget ya gitu. Oke. Nah, pada saat itu di Indonesia masih sepi tuh. Ah, Masih jarang lah yang modif sampai istilahnya ah. ke mesin segala macam untuk FD ya. Iya. Masih jarang banget. Ini kan kalau dilihat bukan Type R, arahnya nih di atasnya lagi. Ini apaan sih? Benar. Jadi setelah dipelajarin lagi, Ah, ternyata di Type R itu di Jepang sendiri itu ada beberapa tuner kenamaan, ada macem-macem. Iya. Dan di Type R itu paling banyak, di FD2R itu paling banyak. Oh, paling banyak Ya, ya. dari Mugen, Ah, ada Feels, ah, ada Seeker, ini Ini Seeker. ada Ing, ah. macam-macam mungkin ada sekitar 8 lah ya. Oke. Itu jadi rumah-rumah tuner tuh dia masing-masing bangun konsep dari FD2R. Jadi Oke. memang dikhususkan si FD2R ini buat keperluan di sirkuit. Oh, jadi ini seeker keperluannya sirkuit. Jadi kalau mau dibilang nih performance ya. Performance dia untuk di FD2R sendiri kalau untuk dari ini paling wide ya. Oh, ini paling wide. Ah. Bodinya. Iya. Body paling Ada tembok. yang lebih wide lagi itu kayak yang
GT teman dia udah masuknya kelasnya kelas ekstrim Oke. gitu. Kombinasinya kalau berarti bumper seeker. Bumper seeker. Bumper. Nah, untuk kombinasi ini saya ambil untuk dari seeker ini kita ada bumper sama fender. Dia udah satu paket. Oh, bukan Feels ya? Bukan. Oke. Jadi ini dia udah satu paket antara fender sama bumper. Oke. Jadi Nyambung. itu udah dapatnya itu dari look dari depan tuh udah lebar banget. Lebar. Jadi fungsinya biar kita pakai ban itu bisa lebih lebar, biar bisa lebih rigid juga. Oke. Jadi muka depan seeker, grill seeker. Grill ya itu include dari seeker. Oh nih dulu. Nah, untuk hood saya pakai dari Mugen. Ini Mugen. Nah, Mugen emang hitam gitu nggak sih? Ada hitamnya? dia konsepnya sebenarnya kalau untuk Mugen itu karbon. Oh, tengahnya karbon. Enggak Hitam ya? semua full karbon, Oke. tapi tengahnya ditemin. Nah, cuman kalau saya pengen konsep yang berbeda tapi tetap manis gitu kan. Iya. Jadi satu warna body, tengahnya saya hitemin gitu. Oh, ini jadi modifikasi sendiri. Iya, jadi kalau untuk di hood ini dia fungsinya buat aliran udara itu buat ngebuang hawa mesinnya itu bagus banget. Oh, Makanya jadi ini kita pilih. Karena kalau yang biasa-biasa ini bukan cuma tampilan, karena memang kita hitung buat pendinginan ruang mesin segala macem itu untuk Mugen hood udah bagus gitu. jadi kepake nih. Banget. Ini bukan cuma ngebolongin asal gaya. Iya, karena kan kalau untuk mesin-mesin yang udah dimodifikasi itu kan pasti lebih panas ya gitu kan. Jadi pembuangan aliran udaranya juga mesti bagus, karena kalau nggak bagus dia ruangnya panas, dia mesinnya nggak stabil lah jadinya. Pengaruh ya. Pengaruh ke banget. performance mesin, jadi overheat. Iya, Jadi ngaruh ke performance. Jadi ini lubang di kap mesin berfungsi. Dia ada nyambung nggak sih ke bawah air duct atau apa? Kalau untuk air duct paling kita buat intake. Oh, jadi ini pembuangan panas. Pembuangan panas. Bukan hisepan angin ya? Bukan. Oh iya. Beda lagi. Beda. Kalau ada mobil-mobil yang hisepan angin tuh. Intercooler di atas. Ini beda ya. Kalau ini lebih ke pembuangan. Nah, oke. Kalau untuk intake-nya kita ambil dari yang di dalam sini. Oh, jadi di bawah beda. juga. Ya. Nah, ini fungsinya ada dua dari air duct sini. Oke. Dia buat pendingin BBK. Oke. Jadi kan dia ada salurannya, biasa kan kalau ini bolong ya? ya Oh, ini bolong. kalau mobil-mobil balap gitu kan pakai kayak pipa gitu kan. Iya. Langsung dicaplokin ke rotor. Iya. Nah, kalau untuk di Type R sendiri dia udah ada teknologinya. Jadi memang udah ada salurannya. Jadi nanti ada diarahin angin buat mendinginin rotor. Jadi nggak ada pipanya lagi? Nggak pakai pipa, dia ada salurannya. Jadi untuk istilahnya kita kan karena si Type R ini buat pemakaian namanya mesin enak kan buat digeber terus gitu kan. Nah otomatis butuh pendinginan rem, butuh pendinginan mesin segala macam. Nah itu kita aplikasiin ke mobil ini. Oke, jadi ini fungsi nih. Semua fungsi. Ini juga fungsi. Ini beda nggak sih sama Feels? Ada lubangnya nggak sih fender? Kalau Feels ya ada lubang ke sana. Nah, cuman kalau kita terapin yang model Feels, dia nggak masuk, nggak PNP, karena memang yang seeker ini dia lebar banget gitu loh. Oke. Ini jual di Indo nggak sih? Nggak ada jual itu. Tapi kalaupun ada yang sekarang dijual itu handmade, custom. Oh, itu custom. Kalau ini kan dia dari tuner Jepangnya langsung dari Seeker House. Oh, ini dari Seeker House. Bahannya apa sih kok? Bahannya fiber. Oh, tapi fiber luar tuh memang agak beda ya sama kita lokal beda. Dari kalau yang lokal kan mungkin pakai berapa lama udah melenting, catnya bisa pecah, terus cenderung lebih berat gitu kan. Terus matchnya dia kurang PNP lah. Kalau ini memang kan dia, ya istilahnya buat fitment itu rapet banget gitu kalau yang ini. Rapet. Ketemu ya semua. Ketemu. Terus kalau warna gini nih kombinasi, ini emang pengen sendiri apa Feels gitu sih? Kalau ini dia ada keluarin 2 tipe. Yang warna hitam ini
Dia kalau yang model lain itu karbon. Oke. Nah, Oh, ada yang karbon. ada yang karbon. Cuman kan kalau saya kurang suka yang karbon di bagian luar tuh kenapa sekarang? Nah, Kalau misal dia lecet atau apa kita lebih repot repairnya. Oke. Kalau ini kan ya kita cat gitu kan, kalau ada lecet-lecet ya udah Tinggal cat ulang gitu. ngecat. Kalau karbon kalau udah sobek itu udah repot gitu loh. Oke. Jadi body kit Feels, kap mesin Mugen dengan fungsi-fungsi dan lainnya, pelek. Pelek. Nah, pelek nih agak jarang nih, gue jarang lihat nih. Bentuknya bolong-bolong di tengah nih. Ini pelek apaan sih kok? Ini namanya velg TE 376061. T6061. Iya. TE37. TE 37 masuknya. Oke. Jadi velg ini saya dapat juga istilahnya mohon nih sama suhunya FD di Indonesia, namanya Om Haryanto. Oke. Om Toto. Ya, Om Toto. Jadi sebenarnya ini velg untuk Type R FK8R. Oke. Cuman kan dia 1x20 ya. Iya. Kalau ini kan 114. Oh, kalau itu 120 Iya, ya? beda ukuran. Hmm. Nah, waktu itu mungkin dia masih bisa pesen buat khususin ke FD2R. FD2R. Gitu loh. Jadi ini velg juga udah discontinue. Ini velg ini nih, kalau ditempel di Type R standar, masuk nggak? Non Feels, non seeker ya, vendornya? Lebih keluar nggak bisa. Lebih keluar nggak bisa. Nggak Ini bisa. soalnya ekstrim loh. Ini kelihatannya mendem, tapi sebenarnya ini keluar kalau lihat langsung. Mobilnya ini lebar banget ya. Nggak bisa dia ini untuk, karena dia kan ini udah lebarnya 9,5. 9,5. Iya. 9,5. 9,5. Oke, sama depan belakang. Beda. Beda. Kenapa beda? Karena kan kalau yang misal dulu ya, misal NSX gitu kan, Iya. malah dia beda ukuran, depan 17, belakang 18. Iya betul, ada tuh. Tapi karena dia penggerak di belakang, Iya. otomatis mesti lebih rigid di belakang dong. Ah, Nah, kalau di Civic ini iya. penggeraknya depan. Ah. Jadi kita mesti lebih grip di depan, yang belakang ngikutin. Oke, jadi belakang lebih kecil malah lebar ya? Belakang lebih kecil, Lebih kecil. Belakang lebarnya berapa? 8,5, 8. Depan 9,5. 9,5. Wow. ET-nya berapa kok? ET 38. Dua-duanya 38. Belakang 45. Oke. Gila. Memang untuk spek ke FD2R yang udah dimodif sih gitu. Ini ngomong-ngomong masuk remnya EPI ya? Remnya ini waktu itu saya pakai dari FD2R Brembo, Ya. bawaannya Type R. Type waktu R itu standar. nyari remnya aja susah ya, jadi datengin langsung dari Jepang baru untuk kalipernya. Iya. Nah, untuk rotornya saya pakai Project New. Jadi Rotor Project New. Ya, karena kalau kelas Project atas. Project New ini dia bisa tahan sampai 800 derajat. Oke. Jadi karena kalau untuk mobil-mobil performance kan perlu rotor yang mumpuni. Karena kan panas itu kan. Iya. Udah mesinnya beringas, kalau misal pengeremannya kurang bisa berabe. Jadi pengeremannya juga masih optimal. Brake pad kita pakai Project New. Iya. Kemudian untuk selang remnya pakai Mugen. Oh, itu ngaruh banget ya? Semua ngaruh. Semua Namanya ngaruh, itu masuknya ke performance. Performance ya. Kalau Suspensi? Suspensi saya pakai Tenflex Z. Flex Z ya? Tenflex Z. Tapi udah ditambah semua ya, diperkuat Iya. semua. Pakai fender bar, kemudian pakai spoon rigid collar. Iya. Kemudian pakai kaki-kaki kayak lower control arm segala macam, shoot bar, sway bar bawah, depan belakang itu pakai headrest. Jadi semua udah di-upgrade untuk kaki-kaki. Memang nggak kelihatan karena banyak upgradean yang bener-bener nggak bisa dilihat gitu loh. Tapi bisa dirasain waktu kita nyetir. Oh iya. Ini kalau belakang sama ya, seeker ya, satu set ya? Kalau untuk belakang, Nah. saya pakai ini dari modelnya Mugen R Oh, kalau biasa disebut. belakangnya Mugen R. Kenapa Mugen nggak R. pakai seeker? Ada nggak dia? Kalau seeker dia masih mirip-mirip tampilannya
dari OEM-nya Type R FD2R. Oh, mirip. Jadi kayak wing gawang gitu. Oke. Nah, cuman ada beda-beda sedikit karena kan kalau kita kan istilahnya individual. Jadi mau kawinin model tuh bebas. Oke. Cuman kalau rumah produksi kan nggak bisa sembarangan. Ah. Misal rumah produksi spoon, Iya. depannya spoon, belakangnya modelan shaker kan nggak boleh mereka gitu kan. Jadi ini pure karya sendiri. Ya, ini istilahnya kira-kira gimana ya bikin model yang FD istilahnya udah kita upgrade ke Type R, tapi dari Type R kita upgrade lagi gitu loh. Nah, Jadilah ini konsepnya. kalau skirt apa kok? Kalau skirt ini ada dicampur dari feels, feel side air duct sama custom dikit nih yang buat yang hitamnya yang buat di Iya. depan. Karena saya buat ngikutin lebar depannya. Oke. Kalau Tambahin. enggak terlalu kurang padat ya bagian pinggirnya. Karena ini kan depannya lebar banget. Depan lebar banget. Nah, jadi kalau kita tambahin dari sisi sini dia jadi lebih ngisi lah volumenya gitu. Terus Padat. yang paling mentereng di mata gua, Nah, cat. cat. Nah, ini Ini apa nih yang dipilih nih? Kenapa warna merah? Pertama untuk cat terima kasih nih buat Mas Noval, Mas Arif sama Seven Stars Team nih Sama-sama. bisa ngasilin karya cat yang segini gilanya gitu. Yang sampai istilahnya kalau saya post nih di Instagram di mana tuh kode chat wah sampai capek. kode chat wah, By itu capek. DM ya, DM aja entah. Ini apa nih yang dipilih nih, kenapa merah ini? Punya Type R bukan ya? Bukan. Nah. Karena kalau dulu itu kalau modifikasi di Indo karena kebanyakan Type R itu warna putih. Jadi kalau begitu mereka modif FD warnanya putih gitu. Iya. Nah, cuman kan kayaknya bosen ya. Maksudnya kita namanya butuh perubahan yang lebih seger. Jadi saya pilih istilahnya warna yang berani gitu loh. Warna berani. Karena kayak ini Civic lokal. Keluaran dari Thailand kan. Iya. Oh, Thailand ya. Thailand. Jadi CBU Thailand. Tapi dia berani pakai part ori semua punya Type R gitu. Di atasnya Type R lagi. Nah, karena pada saat dulu saya modif jujur di Indo tuh belum ada berani yang istilahnya pol-polan semua pakai branded ori gitu dari Seeker, Mugen gitu nggak berani. Ya istilah gini, bumper wing Mugen deh gitu. Kalau kita mungkin taunya mungkin wing ya mungkin 3,5 juta atau 4 juta sampai 5 juta deh gitu. Tahu-tahu kalau kita kasih tahu nih wingnya doang belum dicek 27 juta gitu kan seger. 27. 27. Iya. Gokil. Iya kan? Luar biasa ya. Itu itu mungkin nih, gue juga shock nih dengerin. Dari wing tuh. Tahu-tahu diffusernya tuh cuman yang kayak pedangnya begitu. Sama sekitar 25 gitu. Gila. Jadi kalau Berarti bumper berapa nih harganya nih? ya Ini karena setahu gue nih masih handmade nggak sih? Limited. handmade-nya sana, Iya. limited edition. Limited, bukan mass production Mungkin gitu. bisa sama vendor sekarang mungkin kalau sekarang kalau mereka masih mau produksi ya, karena kan Jepang mereka nggak mau. Jepang tipenya gitu, stop produksi that's it. ya, karena istilahnya kan udah dari ke FK8 atau ke FL5 gitu. Karena kalau sampai masih ngurusin Type R kan bisnis mereka bisa nggak jalan tuh yang dari Honda. Otomatis pasti tuner juga dikerek buat ke Type R yang model baru. Jadi yang ini ya makin langka lagi. Nah, Ya jadi, mungkin kalau harga-harga sekarang mungkin antara pala 4 sampai 5 lah ya. Bumper sama fender. bumper fender Nah. 40-50. Itu kondisi bekas apa baru kok? Ya kurang lebih lah. Ya sekarang kalau nggak ada barunya bekas juga kalau orang mau jual segitu mau gimana? Iya. Barang makin jarang ya. Nah, Gila. Terus kalau tempelan tuh, nah, dibilangnya wheel arch atau dibilang over fender belakang. Itu Oke. itu punya apa tuh? kalau itu diambil dari modelan Mugen RR.
Mugen RR. Mugen RR. Kalau Seeker nggak ada itu. Seeker nggak ada. Oke. Cuman dia lebih besar dia Lebih modelannya. gede. Oke. Saya pengen nggak terlalu gahar, tapi buat ngisi volume belakang biar lebih ngisi gitu. Oke. Makanya saya pilih yang model Mugen RR. Karena ya itu tadi, dari beberapa tuner FD2R itu kan kita ambil mana nih kira-kira yang bisa kita racik buat ke mobil kita. Kalau kita kan individual bebas kecuali tuner. Jadi pusing nggak boleh. Jadi boleh dibilang ini adalah kombinasi karya sendiri. Ya, Jadi bukannya tuner mana-mana ada yang satu plug, ini nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada. Jadi ada beberapa memang yang the best body kit gitu dari Type R saya pilih di sini. Ini masukin sini. Tapi kan ada juga yang demen misal wing besar itu Iya. punya Feels, punya JS Racing, Oke. Kok kalau mesin mesin ini Frankenstein, iya nggak? Frankenstein. Mesin waktu itu juga perjalanannya cukup panjang kalau untuk dari mesin. Karena dulu literasi juga buat dapetin mesin Type R kan susah setengah mati ya. Kita nggak ada lah di Indo, jarang banget. Jarang. Ya. Jadi waktu itu pilihan pertama pakai mesin K24A. Oke, K24A. Oke, pakai K24. Type R. Belum. Oh, bukan A2 ya? Itu yang udah performance, yang udah udah 200 HP itu. Aha. Nah, waktu itu dari full K24, tapi untuk internal juga udah di-upgrade ya semua. Dari cam, valve spring, semua kayak piston, stang piston, semua udah diganti. Waktu coba udah diaplikasiin, running, ternyata dia beda karakteristiknya. Beda. Untuk torsi oke, K24 itu. Untuk torsi oke, tapi untuk tarikan atas ternyata belum. Oh, kurang. Begitu naik full K24, internal semua di-upgrade. Ya. Begitu masuk ke RPM 7000 itu kok nggak kayak yang di ini ya, video-video orang-orang gitu ya. Iya. Kayak video ya, acuannya video nih. Nah, waktu itu konsultasi lagi lah sama bengkel, bangun engine kan di AP Speed tuh sama Mapre. Mapre ini kayaknya kurang mantep nih gitu kan. Ya udah, coba di headnya kita upgrade lagi. Ya, langsung tuh ganti K20A punya Type R ya kan. Cangkok lagi, biasa dah, coating polish segala macam disiapin dulu, baru aplikasiin lagi. Perjalanan panjang juga buat nemuin final tuningnya ya. Itu begitu udah dapet final tuning, baru udah tuh dari bawah sampai atas ngisi tenaga, ngisi. Ini yang sekarang. Jadi performance mesin nggak dilupain, bukan cuma gaya body doang ya. Bener. Kaki-kaki juga udah. Kaki-kaki udah masuk, pelek, ban luar biasa, spoiler. Bener. Kok dari semua nih modif lo, pernah error nggak sih dalam modif selain mesin tadi kan udah ketahuan tuh. Error kan, nggak kayak di film-film nih. Error selain itu apa lagi sih? Ini nggak langsung begini kan jadi ya? Chatnya, ya sebenarnya Mas Noval udah tahu nih sebenarnya banyak ada istilahnya ya, namanya kita pengen cuman gimana ya, nggak enak ngomongnya juga gitu. Iya. Pernah kan kita chat, kita pakein PPF gitu kan. Nah, ternyata memang dasar orangnya detail gitu kan, kalau ngeliat pinggir PPF tuh agak kurang rapi, ntar kemasukan air gitu. Kita bongkar kan waktu itu PPF-nya. Iya. Jadi nyampe begini pernah error juga ya. Pernah error. Terus apa lagi? Yang error terbesar deh. Di bagian mananya nih? Di bagian modif pokoknya, eksterior. Eksterior paling error waktu itu waktu kita buka PPF ya. Nah, itu nyebur ya. Nyebur ternyata nggak bisa
seklin istilahnya normal begini. Enggak ya? Kalau pakai PPF tuh. Sama kalau dulu bumper pertama bukan ini kan jadi Bumper awalnya kan full Mugen. full Mugen. Full Mugen. Kenapa diganti? Pertama, kalau untuk dari segi look, istilahnya memang ini Seeker ini lebih ganteng pastinya. Iya. Terus lebih wide gitu untuk fungsional oke. Lebih jarang nggak sih? Nah, kebetulan juga saya dari lebih jarang. Kebetulan juga dari FD Squad Indonesia, chapter Jakarta kan, kita juga mesti punya beberapa varian tampilan modifikasi itu beda-beda. Jadi kita istilahnya duta modifnya Civic FD lah di Indo lah gitu. Jadi nanti ada yang tampilannya Seeker, Mugen, kemudian ada Feel. Jadi lengkap, ada yang OEM look gitu. Jadi begitu kita nongkrong bareng nih, anak-anak juga warnanya beda-beda gitu. Beda-beda. Jadi begitu kita nongkrong bareng, orang juga bingung nih. Mobil apa nih gitu, jarang dilihat tapi ada ternyata gitu. Oh ini ya. Jadi kalau di Indo sendiri yang pakai Seeker, kalau udah untuk yang original ya, yang udah dipakai itu ada 2. Oh ada 2. Temen juga. Temen ini yang salah satu di antara 2. Ini salah satunya. Oke. Luar biasa. Kalau interior full Type R. Kalau interior semua udah diganti ke Type R, mau dari dashboard, door trim, semua ganti ke Type R. Paling ditambahin lagi, upgrade lagi untuk jok depan, tambahin Mugen MSZ. Mugen MSZ. Ya. Oh beda joknya ya? Beda. Oke. Jadi istilahnya ya itu tadi, dari Type R dimodif lagi. Kok ntar dulu, gue notice nih spion lo tuh pakai punya apa kok? Ini pakai punya Type R. Oh ini dia Type R. lebih kecil. Ganti kaca juga ya? Kacanya ya. Ganti kaca hijau kacanya biru. pakai punya Seeker. Biru. Ya, jadi dari Seeker Jepang dia keluarin perintilan aksesoris. Salah satunya ini ada kaca spion Type R. Kita pakein di situ. Kalau untuk rata-rata kan kalau untuk yang kaca biru begini ada Spoon, ada Mugen, ada Seeker. Ini pilihnya Seeker. Iya. Ini dari total semua nih kok. Kan ini kelihatannya lumayan ya. Modif lu tuh baut-baut, detail, ban, warna 2, kap mesin, bolong, detail seada-adanya ya. Ini ngomong-ngomong, istri mengetahui budget nggak nih? Kalau istri tahu, tahu. Ya. Total tahu ya, sebenarnya tahu ya. Karena kalau ngomongin budget sebenarnya waktu itu kan istri istilahnya ini mobil kasihan gitu kan. Udah ganti aja. Udah mau ambil seri 3 deh katanya. Enggak lah, bangun aja. Berarti kan budget seri 3. Seri 3 tahun 2025. Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Oh jadi dia tahu ya. Iya, ini kan budgetnya seri 3 kan. Nah terus kok saran dong kok. Ini kan nggak mudah ya orang untuk gua sendiri belum tentu sanggup bangun kayak gini baik secara konsep, kesabaran, passion, trial dan error dan lain-lain. Saran buat orang yang pengen modif kayak gini nih apa sih kok? Utamanya tuh harus gimana sih? Pertama kita hasil akhirnya mau kemana dulu nih, gitu loh. Karena kalau untuk uang aja sebenarnya nggak akan cukup gitu loh. Maksudnya lu desire lu kemana gitu loh. Karena kalau lu cuman punya uang nggak tahu tujuannya kemana, habis lo di dunia otomotif habis. Karena dari yang udah saya bilang ya, modif itu nggak cuman uang. Yang nomor 1 tuh mental. Mental ya? Iya. Kenapa mental gitu? Pertama kita juga mesti tahu-tahu dikasih tahu harga ini sekian, mental nggak kuat kan bisa tuh. itu satu gitu. Terpukul mental kita. Kedua ya, namanya kita bangun begini, namanya istilahnya kadang jadi laki-laki kan kadang adu gengsi ya gitu kan. Gengsi. Iya kan, jadi ada yang ya istilahnya mungkin iri-irian apa segala macam itu mungkin ada. Nah kalau kita nggak kuat mental buat ngadepinnya gitu, ya kan pasti ada aja omongan di belakang. Nah makanya
balik lagi ke diri sendiri, kita mau ke arah mana, gitu kan? Apa yang mau kita capai, wujudin gitu loh. Kalau untuk saya pribadi ya mimpi saya apa yang ada di angan-angan saya selama ini pakai mobil, istilahnya ganteng, ya kan, enak dibawa, mesin ya beringas lah ya. Udah tercapai. Jadi overall ini udah tercapai, udah enak tidur gitu kan. Udah tinggal nonton deh yang anak-anak sekarang, ayo gitu. Yang modif-modif ya, karena kan dengan adanya si FD ini makin terbakar tuh semangat modifikasi FD di Indonesia. Kayak sekarang di tahun 2026 kan banyak banget tuh, mau di TikTok, mau di IG dari Indonesia, modifikator makin banyak tuh yang modif FD. Makin banyak. Jadi parah. Saran, arah, dan tujuan, mental juga harus siap. Terus ada lagi nggak kok yang harus disiapin nih untuk jadi gini? Ya itu tadi, izin istri kalau nggak repot. Nah itu dia tadi cerita modifikasi Honda Civic FD K24R yang luar biasa. Ini adalah salah satu mahakarya, salah satu mobil kedemenan gua di dunia nyata. Lu harus lihat. Buat temen-temen yang pengen ngikutin, pengen nanya-nanya, IG-nya kok apa kok? Ada di Civic K24R. Civic K24R. Bakal detail proses dari awal bangun, ada nggak sih? Dari di IG ada lah kurang lebih. Di IG cukup lengkap prosesnya, pengen ikutin dari awal. Terima kasih udah nonton. Ko Mardon, terima kasih Mas untuk Opa, waktu dan mobil juga nih bisa menghasilkan bantu saya menghasilkan karya yang luar biasa. Iya, sama-sama. Jadi kalau buat yang ngelihat di jalanan, ini mobilnya Ko Mardon yang luar biasa, salah satu masterpiece, salah satu karya yang paling gue suka dari Seven Stars Bodyworks. Terima kasih Ko Mardon. Sampai jumpa di video berikutnya.